Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 10. Mulai nyaman. Bian yang memiliki insting kuat itu pun dapat menyadari kehadiran anak buahnya di sana. Berani sekali mereka, batin Bian. Ia keluar dari kamar secara perlahan, tanpa menimbulkan suara. Kemudian mengejutkan anak buahnya dari belakang. "Apa kalian sudah bosan hidup?" tanya Bian dengan menyentak, sambil menodongkan senapan ke arah anak buahnya itu. Dek. Mereka menoleh perlahan ke arah belakang. Betapa terkejutnya mereka melihat Bian sedang membidik mereka. Ampun Dan, kami hilaf, ucap mereka gugup sambil mengangkat kedua tangan. Ceklek, Bian menarik tuas senapan itu. Mereka pun semakin gemetar ketakutan. Sebab dalam kondisi seperti ini, mereka tidak mungkin melawan, apalagi Bian adalah komandan mereka sendiri. Saat ini wajah Bian terlihat begitu serius, sehingga mereka berpikir Bian benar-benar marah. Dan jangan main-main Dan, itu bahaya, ucap mereka dengan suara bergetar. Memangnya kalian pikir aku sedang main-main? Kalian sudah kurang ajar pada atasan kalian, jadi pantas aku tembak, jawab Bian. Sebenarnya ia tidak ingin menembak mereka, ia hanya menakuti karena merasa mereka terus meledeknya. Dengan begitu ia harap mereka bisa lebih menghormatinya lagi. Maaf Dan, kami janji tidak akan mengulanginya. Kami hanya ingin komandan bahagia, ya kan? Anak buah Bian mencari dukungan sambil menoleh ke arah teman-temannya. Betul itu, kami hanya ingin komandan bahagia. Makanya kami terus mendukung komandan dengan Dokter Ira, jawab mereka cepat. Memangnya kalian pikir aku tidak bisa usaha sendiri? Sekarang urus saja tugas kalian. Jangan sibuk mengurusi urusan pribadiku. Paham? Bentak Bian. Sebagai lelaki, ia merasa gengsi jika dibantu oleh mereka. Siap, paham komandan, jawab mereka tegas. Sekarang lanjutkan hukuman kalian. Awas kalau berani menguping lagi, ancam Bian. Kemudian ia berlalu sambil membawa senapan tersebut. Hampir saja. Gumam mereka lega. Bian masuk ke kamarnya. Kemudian ia menaruh senapannya kembali. Senapan tersebut tidak memiliki peluru, sehingga Bian berani menodongkannya ke anak buahnya. Setelah itu Bian pun mandi dan berganti pakaian. Ia hendak istirahat sebentar, kemudian lanjut bekerja, mengecek laporan keamanan wilayah tersebut. Sebagai komandan, Bian memang tidak turun langsung untuk berjaga. Ia hanya memberi komando dan mengecek kestabilan penjagaan wilayah tersebut. Sore hari, Bian sudah siap untuk pergi ke rumah Ira. Ia sengaja berangkat sore agar bisa menjemput Ira di klinik lebih dulu. Saat Bian meninggalkan markas, para anak buahnya mengintip lagi. Sepertinya mereka belum kapok. Wih, yang mau ngapel, getol banget, gumam mereka pelan. Bukan ngapel, tugas loh, timpal temannya dengan nada meledek. Oh iya lupa, tugas negara ya, menjaga keamanan ibu negara. Mereka merasa Bian sangat lucu karena malu jika sedang diledek masalah Ira. Mereka pun curiga bahwa Bian dan Ira sudah sepakat agar hanya Bian yang berjaga di rumah Ira, sehingga mereka bisa bebas berduaan. Kalian mau taruhan nggak? Tanya salah satu anak buah Bian. Taruhan apa? Kata aku, komandan dan Dokter Ira memang pacaran. Aku setuju. Kamu gimana? Aku juga setuju. Lah, kalau setuju semua, terus gimana taruhannya? Ya udah nggak usah taruhan. Lebih baik nanti malam kita cek langsung ke lokasi, usul salah satu dari mereka. Kalau komandan tahu gimana? Bisa gawat. Tadi saja beliau sudah marah. Itu sih gampang, pura-pura patroli keliling jaga. Mereka semua pun tersenyum licik. Mereka sepakat untuk mendatangi rumah Ira nanti malam untuk mengecek apakah Bian dan Ira berpacaran atau tidak. Beberapa saat kemudian, Bian sudah tiba di depan klinik. Setelah memastikan Ira masih ada di sana, ia pun duduk di teras. Bian sengaja tidak ingin memanggil Ira. Aku pulang ya sus. Assalamualaikum, ucap Ira saat keluar dari klinik. Iya dok, hati-hati. Waalaikumsalam, jawab suster. Namun ketika Ira menoleh, ia terkejut akan keberadaan Bian di sana. Ia langsung tersenyum bahagia melihatnya. Loh, kamu kok ada di sini? Tanya Ira. Bian menoleh ke arah Ira. Mau jemput kamu.
Kan sekarang keselamatan kamu jadi prioritas aku, jawab Bian sambil menatap Ira. Jadi enak. Ira bingung hendak menjawab apa lagi. Ia pun tidak enak hati karena merepotkan Bian. Ya udah pulang yuk, ajak Bian. Hah? Ira merasa seolah mereka tinggal bersama. Pulang ke rumah kamu, kan sekarang aku tinggal di sana. Meski cuma malam dan di halaman. Hehe. Jelas Bian. Ya udah, ayo, sahut Ira. Akhirnya mereka pun jalan menuju rumah Ira. Jika biasanya Ira harus jalan sendirian di tempat asing dengan perasaan jenuh, kali ini justru jalan itu jadi momen yang menyenangkan. Emangnya kamu nggak ada kerjaan ya? Tanya Ira. Menjaga keselamatan kamu kan sudah jadi salah satu dari kerjaan aku, jawab Bian. Sebelumnya ia sudah melapor pada atasannya di markas pusat, bahwa ia akan menjaga Ira selama di sana. Atasan yang merupakan ayahnya tentu saja sangat setuju. Bahkan ia heboh dan menyangka bahwa Ira dan Bian sudah memiliki hubungan. Ayah Bian pun sudah menghubungi papanya Ira dan menjelaskannya hal tersebut. Sehingga mereka merasa tidak perlu repot-repot mendekatkan Bian dan Ira lagi. Waduh, aku jadi berasa kayak orang penting sampai dikawal kayak gini, ucap Ira sambil mengusap tengkuknya. Kamu kan memang salah satu orang penting di sini. Saat ini dokter yang ada di sini cuma kamu, jadi kamu harus dijaga agar tetap aman, jelas Bian. Oh, begitu. Baiklah, kalau memang seperti itu. Aku mah nurut aja, jawab Ira sambil tersenyum. Nah, gitu dong, nurut. Jadi nggak pakai debat, ucap Bian sambil mengusap kepala Ira secara refleks. Jantung Ira langsung berdebar-debar kalau kepalanya diusap oleh Bian. Mereka berdua pun jadi salah tingkah. Kamu udah makan? Tanya Bian. Belum. Kalau kamu? Ira balik bertanya. Gampang, nanti aku bisa makan nasi kaleng, jawab Bian. Ia memiliki banyak bekal makanan tentara. Makanan padat nutrisi sehingga makan sedikit pun akan mengenyangkan. Aku ada catering, kalau kamu mau kita makan sama-sama aja, ajak Ira. Gak usah, nanti kamu gak kenyang. Itu kan pasti untuk satu orang, jawab Bian. Sebenarnya bisa saja ia makan di markas lebih dulu. Namun jadwal makan di sana baru tersedia sekitar jam 18. Sehingga Bian melewatkannya demi bisa mengantar Ira. Enggak kok, justru biasanya nggak pernah habis. Malah aku senang kalau ada yang bantu ngabisin, jadi nggak mubazir. Hehehe, jawab Ira. Anggap aja ini tanda terima kasih aku karena kamu udah jagain aku, lanjutnya. Oh, ya udah kalau begitu, sahut Bian. Ia senang karena Ira cukup perhatian padanya. Om, tante, pacaran ya, ledek anak kecil yang berpapasan dengan mereka. Ira dan Bian langsung terkesiap saat ditanya seperti itu oleh anak kecil. Memangnya kamu tahu pacar itu apa? Tanya Bian. Ia tidak langsung mengelak, sebab Bian ingin tahu apakah anak-anak itu mengerti dengan apa yang mereka tanyakan. Para anak-anak itu malu saat ditanya seperti itu oleh Bian. Tahu nggak? Tanya Bian lagi. Hehehe, pacaran itu begini, ucap anak itu sambil mengerucutkan kedua jemarinya, kemudian menyatukan ujung jemari tersebut. Bian dan Ira ternganga. Mereka tak menyangka anak-anak yang kemungkinan masih SD itu sudah memahami hal tersebut. Kata siapa? Kalian tahu dari mana kayak gitu? Tanya Bian lagi. Ia merasa miris karena anak sekecil itu pikirannya sudah dewasa. Kami suka lihat di TV. Hehehe. Jawab mereka polos. Di wilayah tersebut, mereka bisa menonton televisi menggunakan parabola. Mungkin para anak-anak itu menonton siaran yang bukan untuk usianya, sehingga mereka sudah terkontaminasi seperti itu. Harusnya kalian itu menonton tayangan yang sesuai dengan usia kalian. Jangan menonton hal yang tidak pantas. Daripada memikirkan yang seperti itu, lebih baik kalian belajar. Apa kalian tidak mau jadi seperti kami? Tanya Bian. Tidak, kami mau main saja. Bekerja itu capai, jawab anak-anak itu jujur. Bian dan Ira semakin tidak habis pikir. Mereka merasa miris melihat anak-anak kurang teredukasi. Duh, gimana ini? Menjelaskan pun percuma karena pasti akan panjang, batin Bian. Akan tetapi, saat ia sedang berpikir, Bian melihat salah satu dari mereka sedang berjongkok sambil asik menghisap rokok.
Astaga, kamu sedang apa? Tanya Bian saat menyadari hal itu. Sedang merokok, Om. Jawab anak itu santai. Kamu tidak boleh merokok. Itu tidak sehat, bahaya, tegur Bian. Tapi aku suka. Bapakku saja merokok, sahut anak itu. Bapak kamu kan sudah dewasa. Berarti kalau sudah dewasa boleh? Bian dibuat jengkel oleh pertanyaan anak-anak itu, sebab pertanyaannya membuat Bian semakin sulit untuk menjelaskan. Bukan begitu. Pokoknya, rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Daripada merokok, lebih baik kamu makan kue, jelas Bian. Lagian kamu dapat dari mana rokok ini? Tanya Ira. Ada deh, hahaha. Mereka malah meledek. Astaga, aku harus ekstra sabar menghadapi anak-anak ini, batin Ira. Sini rokoknya. Bian merebut rokok yang ada di tangan anak itu. Ia sudah kesal karena anak itu malah meledek Ira. Jangan Om, anak itu berusaha menolak. Meski begitu, Bian tetap merampas rokok anak tersebut. Sebagai aparat keamanan, Bian bersikap tegas. Apalagi menurutnya rokok sangat membahayakan bagi anak-anak. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Kalau Om lihat kamu merokok lagi, Om akan hukum. Paham? Tanya Bian. Ia masih berusaha bersikap baik pada anak itu. Anak itu pun akhirnya menangis karena rokoknya diambil Bian. Kemudian mereka semua berlari. Astagfirullah, miris sekali, gumam Ira. Sebenarnya ia tidak menyangka Bian bisa tegas pada anak kecil, namun ia memakluminya. Sebab sudah pasti pendidikan militer sangat keras, sehingga tidak ada toleransi jika melihat sesuatu yang dinilai salah. Begitulah, tenaga pendidik di sini sangat minim, jadi mereka kurang teredukasi. Sayangnya bukan hanya anak-anak, orang tua mereka pun masih belum paham, jelas Bian. Ia sudah sering menemui hal seperti itu, sehingga Bian sudah tidak aneh. Namun Bian tidak bisa berbuat banyak, sebab ia bukan tenaga pengajar. Kasihan sekali ya mereka. Apakah anak-anak di sini jarang ada yang sekolah? Tanya Ira. Sangat jarang. Kalaupun ada, masih terhitung jari. Mereka lebih senang main-main atau kerja kasar karena tidak terikat. Jelas Bian. Kalau ada sekolah gratis? Tanya Ira. Mereka berbincang sambil melanjutkan jalan. Sebagian besar sekolah dasar di sini gratis, tapi ya begitu, sulit untuk membujuk mereka agar mau sekolah. Ira tak menyangka kehidupan di sana sangat jauh dari bayangannya. Tak heran seluruh tenaga profesional berasal dari luar wilayah tersebut. Apa tidak ada solusi? Tanya Ira. Sebenarnya bisa, asal ada beberapa tenaga pengajar yang mau bertahan di sini. Tapi sangat jarang sekali, sebab salah-salah mereka bisa dibawakan parang oleh wali murid. Jelas Bian. Maksudnya? Ira terkejut mendengar hal itu. Saat ini di Jakarta mungkin banyak kasus guru dilaporkan ke polisi. Nah, di sini beda. Mereka nggak main lapor. Kalau ada guru yang menegur muridnya, bisa-bisa didatangi oleh bapaknya, sambil membawa parang atau golok. Makanya itu jarang guru yang bertahan lama, jelas Bian. Waduh, terus itu tadi kamu negur anak tadi, apa nggak bahaya? Tanya Ira lagi. Ia jadi khawatir pada Bian. Ya dibilang bahaya sih pasti, tapi ini demi kebaikan. Nanti aku akan coba bicara baik-baik dengan orang tua anak itu. Meskipun pasti tidak akan mudah, jawab Bian. Ternyata ia sudah mengetahui konsekuensinya. Sebenarnya Bian memang sengaja merampas rokok dari anak itu agar anak tersebut mengadu kepada bapaknya, sehingga Bian bisa memberikan edukasi pada orang tua anak tersebut. Lagi pula Bian merupakan komandan di tempat itu. Ia yakin orang tua anak tersebut tidak akan berani menodongkan parang padanya, terkecuali ada hal tertentu, sedang mabuk misalnya. Om Komandan, pekik seorang anak perempuan dari kejauhan. Bian dan Ira pun menoleh. Siapa itu? Tanya Ira. Dia Lika, salah satu anak yang giat belajar. Jawab Bian sambil tersenyum. Lika berbeda dengan anak lokal sana. Ia sangat semangat belajar karena memiliki cita-cita yang tinggi. Wajahnya cantik dengan bulu mata yang lentik. Bola mata berwarna hazel, hidung mancung, rambutnya keriting, serta kulit sawah matang. Kecantikan alami khas timur sudah terlihat, meski Lika masih kecil.
Anak itu pun merupakan anak yang cerdas, walaupun pendidikan yang ia dapatkan masih terbatas. Selama ini, Bianlah yang selalu memberi support padanya. Tak jarang ia akan membawakan buku untuk Lika dan teman-temannya yang rajin belajar jika kembali dari Jakarta. Hai Lika, apa kabar? Sapa Bian. Baik Om. Om kemana saja? Kenapa aku jarang melihat Om? Biasanya Om sering datang ke sekolah kami, tanya Lika. Om sedang sibuk, sebab saat ini sedang banyak pekerjaan. Oh iya, di markas ada banyak buku untuk kamu. Jika tidak lupa, besok Om antar ke markas kecil kalian. Jelas Bian. Lika dan teman-temannya memiliki markas kecil, yaitu berupa gubuk, tempat mereka bermain dan belajar. Gubuk tersebut berada di sebuah bukit dengan pemandangan yang indah. Ini siapa Om? Tanya Lika sambil melirik ke arah Ira. Hai Lika, kenalkan, aku Dokter Ira. Ucap Ira sambil mengulurkan tangannya. Wah, Bu Dokter. Lika sangat antusias mengetahui bahwa Ira adalah dokter. Sebab saat itu Ira sedang tidak mengenakan Snelly. Iya, kenapa? Apa kamu mau jadi dokter? Tanya Ira. No, tenaga medis tidak perlu banyak-banyak. Dokter dan suster saja cukup. Aku mau jadi guru, supaya aku bisa memotivasi temanku yang lain. Jelas Lika. Ira tersenyum. Ia sangat senang melihat Lika begitu antusias. Aku yakin kamu pasti bisa jadi guru yang hebat. Bahkan mungkin jadi dosen atau profesor, ucap Ira. Terima kasih Tante Dokter. Oh iya, tadi temanku ada yang menangis. Katanya dia dimarahi Om Komandan. Ucap Lika. Ira dan Bian saling menoleh. Iya, memangnya kenapa? Tanya Bian. Bapaknya marah dan akan mencari Om. Tadi aku lihat, dia sedang berlari ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Ucap Lika serius. Tak lama kemudian, mereka mendengar ada suara seorang pria. Siapa yang berani memarahi anak saya? Pekik orang itu sambil berjalan membawa parang.